Shalom sahabat-sahabat kekasih Kristus di mana saja berada. Saya Pendeta Tony Warabai, Camp David Ministry di Papua. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan untuk kita semua. Yang saya beri tema adalah orang-orang Kristen yang tidak dewasa rohani akan terancam masuk pada masa antikris dan mudah dibohongi. Nah, saudara yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita menjadi dasar pada pembacaan pada siang hari ini adalah Ibrani pasal 5 ayat 13 dan 14 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk menyampaikan kebenaran firman ini, agar kami semua boleh mengerti dan memahami apa yang sesungguhnya diinginkan Tuhan bagi umat Tuhan pada akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang mendengar baik di seluruh penjuru bumi maupun di seluruh Indonesia dan juga di tanah Papua. Demikianlah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini dikatakan orang yang masih memerlukan susu itu adalah anak-anak kecil dan tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Nah, makanan keras itu hanya kepada orang dewasa yang punya panca indera yang terlatih sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, saudara, mengapa tema ini berbicara tentang orang Kristen atau umat Tuhan yang tidak dewasa pada akhir zaman terancam masuk pada masa antikris. Nah, saudara, pada Matius pasal 24 ayat 15, 16 dan 17, di situ kita dapat melihat Tuhan Yesus memberi peringatan keras bahwa apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus atau bait Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan orang-orang yang di ladang jangan kembali, atau orang-orang yang ada di peranginan jangan kembali untuk mengambil barang, tetapi larilah ke pegunungan. Celakalah ibu-ibu yang mengandung dan yang masih menyusui bayi. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus tentang melarikan diri ke pegunungan dan ada ibu-ibu yang masih mengandung dan masih menyusui bayi? Nah, mari kita lihat kebenaran ini. Nah, Tuhan berbicara kepada orang-orang yang sanggup melarikan diri ke pegunungan pada masa kesesakan besar itu atau masa antikris, lari dengan pakaian di badan, tidak dilarang untuk kembali mengambil barang. Nah, apakah Tuhan tidak sanggup untuk melarikan ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang menyusui bayi? Apakah ibu-ibu ini terlalu berat atau apa yang mereka kandungi sehingga Roh Kudus atau Tuhan tidak sanggup membawa mereka lari ke jauh ke pegunungan? Nah, ini yang dimaksud Tuhan, bukan ibu-ibu yang ibu benaran yang sedang mengandung bayi, bukan. Tapi Tuhan sedang menunjukkan
kepada, itu sebuah simbol menuju kepada gereja yang tidak dewasa rohani. Ada dua jenis yang akan tertinggal, tidak bisa melarikan diri ke pegunungan, yaitu satu, yang masih mengandung. Itu adalah bicara kepada gereja-gereja atau umat Tuhan yang sekarang hanya mendengar firman, sehingga mengandung firman tetapi tidak pernah berbuah. Sehingga Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak dewasa rohani. Ya, pertama. Jadi orang yang dengar firman Tuhan di gereja bagus tapi tidak pernah mempraktekkan, tidak pernah berbuah. Karena Tuhan menuntut bagi umat Kristen, haruslah kamu berbuah, supaya apa yang kamu minta dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Orang-orang Kristen yang masih mengandung adalah orang-orang yang tidak bisa melakukan kebaikan. Mereka ini adalah tidak mungkin dewasa rohani, sebab masih hanya menjadi bayi yang dalam kandungan. Nah, kemudian yang kedua adalah orang-orang Kristen yang masih menyusui bayi, itu artinya masih kanak-kanak. Seperti yang dikatakan di kitab Ibrani tadi, masih suka akan susu, air susu. Itu adalah orang-orang Kristen yang tidak dewasa rohani. Mereka inilah yang dikatakan celakalah ibu-ibu yang mengandung dan masih menyusui bayi. Ini bicara kepada gereja yang tidak dewasa, yang tidak sanggup untuk dilarikan ke padang gurun. Nah, mengapa yang gereja yang disuruh melarikan ke padang gurun? Mereka adalah orang-orang Kristen dewasa yang diberikan sayap burung nasar seperti di kitab Wahyu pasal 12. Mereka ini diberikan kedua sayap burung nasar dan diterbangkan ke padang gurun jauh dari ular itu. Nah, mereka itu adalah mempelai yang dewasa untuk siap masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, saudara yang kekasih, karena itu yang tertinggal, yang masih menyusu bayi dan mengandung, itu yang dikatakan dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, ular itu tidak sanggup untuk bisa mengejar wanita yang dibawa lari ke padang gurun itu, maka ular itu kembali mencari mereka yang memiliki kesaksian Yesus, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Itulah mereka yang disebut bayi-bayi rohani yang masih mengandung, yang masih menyusui bayi. Itulah yang tertinggal pada masa antikris. Nah, ular itu adalah lambang daripada si antikris itu yang kembali dan akan menganiaya semua orang Kristen yang tertinggal pada masa antikris. Nah, saudara yang kekasih, dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7-8 itu dijelaskan di situ bahwa antikris sesungguhnya sudah mulai bekerja, tetapi ada yang menahannya sehingga ia tidak bisa menyatakan diri. Tetapi nanti setelah yang menahannya, yaitu disingkirkan, barulah antikris itu menyatakan diri. Itulah jawaban di Wahyu pasal 12 tadi. Yang menahan itu disingkirkan atau dibawa ke padang gurun, dan kemudian ular itu mulai menyatakan diri, dan itulah Wahyu pasal 13 di mana pemerintahan antikris dimulai. Saudara, pemerintahan antikris kita tidak bisa anggap biasa, karena Tuhan Yesus berkata masa kesesakan besar yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan sampai pada hari ini dan tidak akan terjadi lagi. Satu masa kesesakan besar pada saat melarikan ke pegunungan atau diberikan sayap burung nasar untuk diterbangkan jauh dari ular itu. Itulah kejadian yang terjadi di mana dikatakan 2 orang di ladang, yang seorang diambil, seorang tertinggal. 2 ibu-ibu perempuan memutar batu kilangan, yang seorang diambil, yang seorang tinggal. Yang tertinggal adalah mereka yang tidak memiliki kedewasaan rohani. Nah, saudara,
Tadi kita lihat di kitab Ibrani bagaimana ciri-ciri anak-anak Tuhan yang tidak dewasa rohani. Pertama, tidak suka, tidak mampu untuk mendapat makanan keras. Tantangan-tantangan keras atau teguran-teguran keras, mereka akan memberontak dan pergi meninggalkan Tuhan atau pindah gereja dari satu gereja kemana karena tidak sanggup untuk menerima teguran-teguran keras atau khotbah-khotbah yang keras. Dan mereka ini akan lama-lama bisa menjadi murtad apabila Tuhan menghadapi mereka dengan tantangan-tantangan, kesukaran dan iman mereka tidak bertumbuh, akibatnya mereka bisa murtad. Jadi jangan heran kalau Tuhan bilang pada hari-hari menjelang kedatangan Dia itu banyak orang yang murtad. Orang-orang yang murtad adalah mereka yang tidak bisa mampu menerima makanan atau didikan yang keras. Lalu orang-orang Kristen yang tidak dewasa juga tidak bisa membedakan mana yang benar, yang mana yang salah, sehingga mudah mereka tertipu, mudah mereka dibohongi, dan mudah tersesat. Nah, penyesat pada akhir zaman ini, samaran-samaran mereka begitu luar biasa, sampai dikatakan mereka itu datang dengan memakai nama Tuhan. Mereka sebut Yesus itu Tuhan, dan mereka menyesatkan banyak orang. Mereka ini juga disebut sebagai orang fasik, yang dikatakan dalam Mazmur pasal 50, ayat 16-17 dikatakan firman Tuhan kepada orang fasik, untuk apa engkau menyelidiki ketetapan-ketetapanku dan menyebut perjanjianku dalam mulutmu, tetapi engkau yang tidak mau ditegur dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, engkau bergaul dengan dia. Engkau melihat pezina, engkau bergaul dengan dia. Engkau suka duduk dalam kumpulan-kumpulan pencemo dan suka berbicara mencemo saudaramu. Nah, orang-orang, ciri-ciri orang-orang penyesat-penyesat itu, mereka adalah pendeta. Mereka katakan Yesus itu Tuhan. Tetapi dikatakan mereka itu juga menyelidiki firman Tuhan dan mengucapkan firman Tuhan dengan mulutmu. Tetapi pergaulan mereka suka, tidak mau ditegur oleh firman Tuhan, dan mereka mengesampingkan firman Tuhan. Jika ada kepentingan firman Tuhan itu jangan diindahkan, kita sikat saja dulu, nanti baru diatur di belakang. Dan mereka tidak menjaga pergaulan mereka. Mereka suka duduk di kumpulan-kumpulan pencemo, suka menyelinap masuk di tempat-tempat pelacuran. Mereka memakai dasi, berkhotbah di mimbar gereja, kelihatannya bagus, tetapi keluar dari situ mereka menjadi berubah lain, tidak seperti apa yang itu dikatakan orang fasik. Nah, penyamaran akhir zaman ini, saudara, kalau anak-anak Tuhan tidak dewasa akan sulit membedakan. Mereka akan tidak tahu siapa yang harus mereka ikuti. Mereka akan percaya dengan penampilan luar, dengan perkataan yang manis. Tapi mereka tidak bisa melihat dengan baik dan benar bahwa itu adalah penyamaran seperti malaikat terang. Karena itu berhati-hati, karena Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 23, di situ Tuhan bicara hal pengajaran sesat, di mana dikatakan nabi-nabi palsu itu mereka datang seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mereka itu dikatakan oleh Tuhan pada akhir zaman nanti, pada hari terakhir mereka akan datang dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah berkhotbah, bernubuat demi namamu. Aku sudah menumpangkan tangan atas orang-orang sakit, melakukan banyak mujizat. Aku sudah bernubuat dan berbagai hal mujizat. Semua ini adalah karunia-karunia yang mereka gunakan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu karena kamu semua pembuat kejahatan. Karena itu saudara yang kekasih, saya pesankan bagi anak-anak Tuhan supaya menjadi dewasa rohani. Karena saudara bisa, ketika tidak dewasa, saudara tidak tahu siapa yang menjadi panutan. Engkau sudah mendengar pendetamu khotbah dengan baik di gereja, pesan, setelah itu engkau keluar, engkau dihasut, dan engkau lebih percaya kepada orang-orang luar yang bisa menghasut, yang orang-orang yang penyamaran, yang dengan kata-kata manis, memakai sandang cap hamba Tuhan, pendeta, tetapi perbuatan dan kelakuan mereka tidak seimbang dengan apa yang mereka ucapkan. Karena itu anak-anak Tuhan kalau tidak dewasa sulit untuk itu dan akan disesatkan. Karena itu mari kita dewasa supaya kita bisa melihat dengan benar
kebenaran firman Tuhan, kebenaran orang-orang yang diutus Tuhan. Karena di hari terakhir ada namanya guru-guru palsu, ada rasul-rasul palsu, ada nabi-nabi palsu. Karena itu saudara, kalau saudara tidak dewasa akan mudah tersesat. Ciri-ciri anak-anak yang tidak dewasa itu ke gereja hanya untuk masalah perut. Mereka melayani Tuhan hanya untuk masalah perut. Apa yang mereka lakukan semua itu untuk masalah kedudukan, pangkat, kehormatan, dan uang. Ini hati-hati. Karena pada hari-hari belakangan ini, penyesat atau setan ini masuk ke dalam organisasi gereja. Dia menghasut para pimpinan organisasi untuk memanfaatkan jabatan dan kedudukan untuk kepentingan mencari hormat, mencari kedudukan pangkat, dan itu yang kemudian ujung-ujungnya adalah uang. Nah, karena itu anak-anak Tuhan harus dewasa supaya mengerti ini. Kalau tidak, kamu akan tidak mampu melihat karena penyamaran begitu luar biasa, dikatakan seperti malaikat terang. Karena itu saya ingatkan, orang dewasa akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Begitu anak-anak yang tidak dewasa sebentar mereka ke gereja, mereka hanya ukur kebenaran itu dari berkat materi. Kalau saya datang ke gereja, pekerjaan saya tidak diberkati, bisnis saya tidak diberkati, berarti gereja ini tidak benar. Kita harus cari gereja yang supaya khotbah kita diberkati dari pekerjaan kita dan perut kita kenyang. Bukan itu. Saudara, firman berkata begini, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Kebenaran ini bukan kebenaran soal materi, tapi kebenaran akan hal rohani, hal kerajaan sorga. Nah, datang ke gereja bukan masalah perut, bukan masalah makan dan minum, tapi masalah kebenaran. Demikian juga dalam kitab Matius pasal 6 tentang hal kekhawatiran pasal 31 dan seterusnya dikatakan, ya, jangan kamu khawatir akan apa yang akan kamu minum dan kamu pakai, sebab itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu membutuhkan itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau kita ke gereja karena kekhawatiran masalah makan minum, dan kita bukan ke gereja untuk mencari kebenaran kerajaan Allah, maka semua yang kita butuhkan itu tidak akan ditambahkan oleh Tuhan. Tuhan tahu kita datang dengan motivasi yang salah. Kita datang duduk di gereja, tunggu-tunggu khotbah yang bisa mengenyangkan perut kita, memberikan harapan untuk usaha diberkati. Khotbah di gereja akan mengoreksi rohani kita supaya kita hidup benar. Nah, saudara, kita harus cari kebenaran. Karena itu kita datang ke gereja mencari wajah Tuhan, sujud menyembah Dia, supaya semua yang menjadi kebutuhan itu akan ditambahkan. Nah, orang Kristen yang tidak dewasa rohani akan ke gereja hanya untuk itu. Tapi kalau orang Kristen dewasa rohani, dia datang ke gereja untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mencari wajah Yesus dan sujud menyembah Dia. Karena Tuhan bilang, aku membutuhkan penyembah-penyembah yang benar. Nah, saudara yang kekasih, demikianlah firman Tuhan untuk kita. Pesan saya, ingat baik-baik, pada akhir-akhir ini begitu banyak penyesat yang menyamar dengan pakai jas dan dasi, menyamar dengan cap hamba Tuhan, menyamar dengan predikat teologi master semua. Hati-hati terhadap semua itu. Karena ini zaman akhir di mana Tuhan sudah menulis bahwa banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah, karena itu hati-hati. Tuhan tidak bicara tentang agama kafir di luar, tapi Tuhan bicara memakai nama Tuhan, berarti Tuhan berbicara. Mereka adalah lalang-lalang yang ada di antara gandum. Janganlah saudara terlalu cepat percaya, tetapi supaya kita uji setiap roh yang datang. Karena itu berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Berilah dirimu untuk dipimpin oleh firman Tuhan. Segala sesuatu harus diuji oleh firman Tuhan. Berilah dirimu untuk dipimpin Roh Kudus, karena Roh Kudus memimpin saudara dan saya tidak pernah salah. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Kiranya bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dari saya, Pendeta Tony Worabai, Camp David Ministry di Papua Nabire. Shalom.